Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Masih lancar ya, alhamdulillah. Lembur lagi kedatangan speaker aktif ini, mereknya GMC ya, dengan kasus mati total. Dan setelah saya cek-recek di sini untuk asematiknya komponen banyak yang terbakar ya di sini di bagian SMD-nya, dan saya ukur ini posisi sudah short semua rekan-rekan. Udah banyak yang short, mulai dari transistor MOSFET-nya, juga SMD-nya, drivernya ini udah short. Jadi di kesempatan malam ini mau berbagi cara modifikasinya ya untuk asematik speaker aktif ini pakai trafo. Ini saya pakai 2 ampere. Nah, pakai 2 ampere saya rasa sudah cukup ya, karena ya model kecil. Kalau punya rekan-rekan mungkin yang jenis besar, sesuaikan aja ya ampere ya. Paling enggak kalau yang gede itu 5 ampere lah, 5 atau 3. Kalau ini saya kasih 2 ampere sudah cukup ya. Dan untuk modifikasi kita harus tahu dulu pin-pinnya ya. Sekali lagi saya dekatkan. Oke, pertama kali kita akan mengetahui pin keluarannya. Biasanya untuk tegangan simetris ya, plus, main, dan ground. Di sini ada 4 keluaran. Nah, ini untuk bagian sekunder kita akan lepas dulu aja trafonya ya. Untuk modifikasi trafonya ini kita akan lepas. Oke, saya akan lepas dulu. Oke rekan semuanya, trafo sudah kita lepas ya. Ini biar terhubung antara primer dan sekunder, trafonya lepas. Dan juga di bagian photocoplernya kita lepas. Antara sekunder dan primer kita lepas. Nah, termasuk C nya nih sudah tidak dibutuhkan, kita lepas ya. Dan juga ini rekan-rekan ya, biasanya kalau untuk sistem asematik kan ada feedback ya. Kita akan lepas jalur yang menuju ke bagian feedback. Jangan lupa ini sudah saya lepas ini. Tiap kit, tiap rakitan mungkin beda, tapi prinsipnya hampir sama ya. Tegangan feedback. Tegangan feedback ini dihasilkan dari output ya, outputnya dari simetrisnya ini tegangan. Untuk mengetahui tegangannya kurang lebih berapa volt bisa dilihat dari kondensator ini, 25 volt. Berarti kemungkinan besar ini outputnya sekitar kurang lebih 15 volt ya. 15 volt. 15 volt ini plus main ground untuk mensupply bagian subwoofer, bagian IC subwoofer ya di sini. Nah, ini. Dan untuk satelit jenis ini kelihatan pakai IC ini tertutup, ini entah pakai apa ya, TDA kalau tidak salah, ini TDA atau TA mungkin ya, seperti ini untuk satelitnya, untuk subwoofer ini. Dan juga untuk sirkuit, sekali lagi saya zoom biar lebih jelas ya rekan-rekan. Nah, di sini oke, saya zoom. Nah, jalur feedback ini biasanya diambil ya dari tegangan positif dan negatif itu masuk ke komponen. Nah, kita lepas saja komponen ini, sudah saya lepas ya. Ini ada RSMD menuju ini. Nah, ini masuk ke sini, feedback ke photocopler sudah saya lepas. Untuk diambil dari tegangan positif dan negatifnya sama, ada R juga, ini sudah saya lepas. Jadi sudah tidak ada hubungannya dengan rangkaian feedback ini, kita bypass semuanya ya, kita tidak pakai. Nah, terus untuk menentukan tegangan gimana Mas ya? Oke, kita akan cek dulu. Nah, kita ambil ini tegangan 15 volt ya. Berhubung untuk nyable subwoofer, IC subwoofer ini kita ambil 15 volt. Kan ini ada 4. Nah, yang satu mana? Yang satu yaitu kita ambil 12 volt, yaitu untuk mensupply satelit ini juga untuk kontrol panel depan. Kok bisa 12 volt gimana Mas kesimpulannya? Nah, bedanya di sini 12 volt ini akan diturunkan pakai IC ini. Biasanya 7805. Nah, ini biasanya untuk input masukan itu rata-rata 12 volt ya. Jarang yang 15, karena apa, yang 15 untuk supply bagian subwoofer ini ya. Dan untuk pengecekan jangan sampai keliru, kita harus cek dulu jalurnya ya. Kita mengetahui jalurnya simetrisnya untuk subwoofer yang 15 volt di mana. Nah, kita urut aja di kaki. Nah, di sini agak kaki elko plus set. Nah, di sini kita lihat
diode nih. Nah, bisa dilihat ini 15 volt yang ini. Terus yang negatif satu bagian supply subwoofer ya. Nah, di sini ini berarti 15. Terus yang ini kita cek set masuknya ke sini. Nah, ini juga ada kondensator juga ya. Nah, di sini ini yang 12 volt. Cara ngeceknya gitu ya. Jadi biar ndak salah untuk input masukan tegangan, biar suara normal juga dihasilkan maksimal ya. Pokoknya cara mencari tegangan inputnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Tegangannya yang gede yang bagian mana, yang kecil bagian mana, seperti itu. Oke, saya akan rakit biar lebih jelas. Ini saya pasang, saya siapkan trafonya ini. Nah, saya pasang dan nanti biar lebih detail lagi ya. Oke, rekan-rekan semuanya sudah saya rakit ya untuk trafo nih. Nah, ini untuk perkabelannya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini seperti biasa trafo, tak usah dijelaskan ya. Untuk AC22 no saklar ini udah ini primer udah netral, tidak terpakai ya, bagian primer udah tidak terpakai. Oke, saya kecilkan dulu nah biar jelas. Nah, untuk cari ground atau 0 atau CT, nah di sini tadi 4 ya yang sudah kita cek tadi, 15, 12 dan 0 atau CT atau ground ya. Untuk penyambungannya seperti ini, kita sambung yang pertama di ground aja dulu biar tidak keliru penyambungan ya. Di bagian ground kita sambung ke CT. Nah, ini CT ini tengah kelihatan ya. Nah, di sini sebentar. Nah, ini langsung ke sini tengah ini CT. Nah, pin tadi CT ini 12. Oke, kelihatan ya trafonya 12. Kita ambil yang 12 saja. Karena untuk power supply bagian satu 12 volt. Dan yang 15 ini bolak-balik ya. Enggak masalah karena di sini udah ada diode maju mundurnya. Karena setengah gelombang ya. Kita ambil 15 volt. Nah, yang ini 15. Menyesuaikan kebutuhan aja buat rekan-rekan, mungkin jenis speaker aktif tegangannya menyesuaikan. Biasanya kalau pakai transistor lebih tinggi ya mungkin pakai 18 volt mungkin, atau yang 20. Sesuaikan aja dengan kemampuan power. Biasanya tiap speaker aktif itu kurang lebih ya seperti itu ya. Biasanya tegangannya ada yang besar ada yang kecil. Oke, dan kita akan lakukan pengecekan ya. Setelah diisi seperti ini, outputnya berapa volt ya, otomatis akan berubah ya DC nya. Oke, kita akan coba tes tegangan. Kita akan cek langsung ke ground aja, ke CT. Oke, fokus ke tester, kelihatan apa enggak multi testernya ini. Nah, ini oke, kita tancapkan. Oke, udah on ini kelihatannya ya. Lampu depan udah nyala. Nanti aja kita cek. Sekarang kita fokus ke bagian tegangan. Kelihatan apa enggak? Oh, malah enggak kelihatan ya. Oke, fokus di tegangan yang 12 volt tadi ya. Yang 12 volt tadi hubungannya dengan IC ini ya, 7805. Outputnya biasanya kurang lebih 12 volt ya. Kalau 15 volt biasanya enggak nyampe. Kita cek aja apakah bener. Oke, fokus ke tester rekan-rekan. Oke, bisa dilihat ya, 12 volt menjadi 13,4. Oke, ini normal, jadi aman untuk IC ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Karena kalau terlalu rendah bisa drop, kalau terlalu tinggi bisa kepanasan, IC ini mati ya. Oke, 12-nya keluar 13, oke, dan kita cek 15-nya keluar berapa volt. Oke, fokus ke tester, bisa dilihat. Oke, 18 ya, 18 volt, negatif, plus 18 volt, oke. Kita cek di negatifnya juga simetrisnya, jangan lupa min 18 harusnya. Oke, bisa dilihat ya, sama, udah imbang semua nih. Jadi ini posisi udah aman ya, udah oke. Kita tes sekarang suaranya. Apakah bekerja normal? Satelit sudah saya pasang ini speakernya itu. Oke, suara satelit kanan kiri oke, bagian bass subwoofernya juga udah oke nih. Nah,
Udah oke semua ini. Nah ini untuk volume, tapi untuk jenis subwoofernya ini ikut kontrol volume, jadi tidak bisa dibuka untuk subwoofer langsung kalau jenis ini. Ini apa ini? GMC ini. Oke, GMC 88 ini. Udah aman, siap pakai, ready, dan kemungkinan lebih awet ya dibandingkan Asematic. Oke, demikian sharing singkat di kesempatan malam ini. Tinggal tutup, rapikan, beres. Oke, semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, like, share jika video ini bermanfaat. Mantap.